جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Bahkan setelah meletus 65, mereka sudah sangat yakin Soekarno itu akan terlibat. Itu kalau nggak Parto pasang badan, Soekarno sudah diajukan ke mahkamah militer sebenarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu bil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, fans siapa yang namanya? Fan itu apa tuh? Kipas angin ya. Fan ya. Peminat kajian ITJ ya, Indonesia Tanpa Jil. Nggak apa-apa, pakai judul itu aja terus, nggak bagus kan? Karena selama Jil hidup, kita harus hidup terus gitu. Masa kita rubah nama? Dia duluan rubah nama. Jil, jaringan iblis laknatullah. Nah, kalau dia sudah berubah nama, nanti baru kita rubah juga gitu. Masalah dana biar Allah yang ngatur lah. Nggak usah ganti-ganti nama. Baiklah, hari ini kita bersyukur kepada Allah 3 hari menjelang Piala Dunia, pemilihan dunia akhirat. Monggo nanti mulai kita memang kemarin mulai dari subuh, Ahad subuh, Senin, Selasa, Rebo ya. Salat subuh berjamaah di masjid, doa kepada Allah supaya Allah memberikan pemimpin yang terbaik ya. Terbaik dan terbaik. Jadi terbaiknya 2 itu. Jangan 1 itu. Terbaik. Terbaik 2. Salawat dan salam juga kita selalu persembahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Judul yang diberikan ke saya, masa depan politik Islam di Indonesia. Nah, ini cocok dengan disertasi saya dulu gitu. Disertasi saya tahun 2000 berapa nih? CS3-nya 11 tahun loh, keren ya. 2004 selesai 2015. 11 tahun juga. S3. Ini disertasi saya dulu di Pasca Sarjana Sunan Kalijaga tahun 2014. Saya ujian 2015. Judul disertasi saya adalah hubungan pemerintah dengan umat Islam. Ini kajian politik ya. Jadi dari dulu memang saya senang politik. Jadi kalau banyak jemaah yang yang nggak suka ya saya mau maaf aja deh, saya bilang. Ustaz, kalau ngaji itu jangan pakai politik gitu loh. Waduh, saya bisanya itu ya. Kalau mau undang, kalau nggak usah deh, saya bilang. Saya nggak bisa berubah orangnya. Bisanya begini. Yang memang dari dulu saya senang politik itu mau diapain gitu. Jadi dalam khutbah pun, lalu saya nggak ngomong politik di masjid, di mana lagi saya ngomong? Saya bilang, saya bisa ngomongnya di masjid ya. Ya banyak sih yang nggak suka, akhirnya memutuskan hubungan pengajian dengan saya, beberapa ada. Ya karena ya susah juga ya, saya memang orangnya begini ya, nggak bisa dirubah-rubah ya. Ya dia nggak memihak, ya saya harus memihak gitu ya. Ya yang nggak setuju ya begitu aja deh dulu. Kalau nggak setuju ya udah, jangan diundang, jangan didengerin. Agak egois ya, tapi gimana lagi? Emang begitu ya. Baiklah, hubungan pemerintah dengan umat Islam. Ini saya memotret Orde Baru dengan reformasi ya. Udah lama nggak? Saya singgung sedikit di disertasi itu, tetap udah lama. Reformasi hanya saya batasin waktu itu sampai SBY. Sebab setelah SBY Megawati nggak saya kaji. Semua terlalu banyak, nanti panjang, disertasinya tebal, nanti nggak selesai saya itu. Itu aja 11 tahun saya selesai ini. Cuma membatasi saja. Harus pada batasan masalah. Yang pertama, hubungan mutualisme ya, mutualisme. Apa dia dengan hubungan mutualisme antara pemerintah dan umat Islam? Itu hubungan yang saling menguntungkan. Nah, ini biasanya ketika pemerintah atau penguasa ingin mendapatkan legitimasi dari umat Islam. Nah, itu biasanya mutualisme muncul di sana. Misalnya ketika baru-baru berkuasa gitu ya. Saya tidak memotret ya, cuma memprediksi. Sebab ini sudah kejadian berulang-ulang. Dulu Orde Baru pertama tuh mesra sekali dengan umat Islam ya. Mesra sekali. Mulai pertengahan Orde Baru sudah mulai hubungannya agak face to face ya, berhadapan itu. Mu'aradah kalau dalam bahasa Arab ya, saling berhadapan. Istilahnya Orde Baru di pertengahannya setelah Soeharto kokoh posisinya dalam negara Indonesia. Nah, dengan Islam mulai berbenturan itu.
Jadi masa bulan madunya cuma sebentar itu, pemerintah dengan umat Islam. Umat Islam di sini saya jadikan perwakilan dari ya seluruhnya, ormas juga gitu. Dan juga nanti saya potret kebijakan-kebijakan Orde Baru terhadap umat Islam yang berubah setelah tahun 90-an. Setelah Soeharto naik haji. Soeharto naik haji tahun 90 ya. Soeharto naik haji. Sebelumnya Soeharto nggak naik haji. Setelah itulah mulai Soeharto mulai dekat dengan umat Islam. Sampai dulu muncul istilah Ijo Royo-Royo ya, Ijo Royo-Royo kalau masih ingat. Akhirnya banyak Soeharto mengangkat alumni HMI dulu ya. HMI pertama sekali yang menjembatani hubungan umat Islam dengan pemerintah di pertengahan itu ya. HMI banyak masuk ke kantong-kantong pemerintahan, mulai dari menteri ya, mulai dari penasihat presiden segala macam gitu. Berhasilnya tahun 90 Soeharto naik haji gitu. Tahun 91 pertama sekali diadakan acara peringatan Muharram di Monas. Ya, di Monas itu. Gede banget acaranya itu. Nah, sejak itulah mulai orang Kristen, orang Kristen hati-hati ya. Sebab mereka selalu menjadi kekuatan tersembunyi di Republik Indonesia. Sejak itu orang-orang Kristen dulu yang banyak memegang di militer mulai tidak suka ini. Mulai tidak suka. Jadi mulai Soeharto mereka recokin gitu loh. Mereka ganggu Soeharto. Dan orang-orang Cina, Kristen juga nggak suka nih. Soeharto dekat dengan umat Islam, mereka nggak suka. Nggak suka itu. Mereka maunya Soeharto itu bermusuhan dengan umat Islam itu. Ya, akhirnya gerakan mereka itulah berusaha untuk memfitnah umat Islam, diadu lagi dengan Pak Harto gitu loh. Tapi kayaknya kurang berhasil. Makanya Soeharto mereka turunkan gitu kan. Soeharto mereka turunkan dengan gerakan reformasi. Tapi sampai hari ini ya saya belum mendengar, maaf ya, permintaan maaf lah, atau saya rasa Pak Amin Rais waktu itu juga nggak tahu kalau ditunggangi sebenarnya oleh gerakan Kristen dan gerakan separatis yang ada di Indonesia, karena nggak suka dengan Soeharto. Tapi Pak Amin dijadikan ikon pada saat itu. Ya, saya belum nanya langsung ke Pak Amin atau mendengar permintaan beliau bahwa sebenarnya beliau waktu itu dijadikan kuda pacu ya untuk akomodatif terhadap orang-orang Kristen yang ada di militer. Kenapa orang Kristen ada di militer? Memang dulu kelemahan umat Islam di Orde Lama. Umat Islam dulu sangat antipati dengan ABRI gitu ya. Ya, antipati dengan ABRI. Apalagi sebelum di Orde Lama dulu, menjadi ABRI itu bukan pilihan utama kayaknya umat Islam. Umat Islam itu lebih banyak sekolahnya yang non formal, di pesantren gitu ya, di madrasah-madrasah gitu. Akhirnya susah masuk ke kantong-kantong pemerintahan. Akhirnya militer dikuasai sama non-muslim dulu, hampir semuanya gitu. Hampir semuanya muslim. Barulah di pertengahan Orde Baru banyak muncul jenderal-jenderal yang muslim gitu kan. Awal nanti 90 gitu. Sebelum awal Orde Baru tuh Kristen semua yang menguasai. Jarang jenderal muslim itu dulu, jarang sekali gitu. Karena jarang yang masuk sekolah militer dulu gitu kan. Karena lebih senang di madrasah. Jadi inilah bacaan politik kita sebenarnya yang benar itu ya, memotret bahwa politik itu adalah bagian dari perjuangan umat Islam. Salah satu konsep kepemimpinan adalah tablik, amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Bukan amar mungkar nahi ma'ruf ya. Jangan salah baca ya, nahi ma'ruf ya. Bukan kayak ma'ruf ya. Nahi ma'ruf. Jadi lawan kita tuh amar mungkar nahi ma'ruf. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan politik bagian daripada itu gitu. Nah, 95 sebenarnya Pak Harto, saya mewawancarai dulu mantan wartawan istana ya. Pak Harto sebenarnya dengan Islam itu dari awal memang sudah dekat sebenarnya. Cuma kan orang-orang dekat Soeharto pada situ kan kebanyakan non muslim gitu. Bahkan sholat jemaah pun Pak Harto sebenarnya rajin. Itu testimoni dari mantan wartawan. Waktu itu kan belum ada viral-viralan loh ya. Dipoto lagi sholat, itu belum ada waktu itu. Kalau ada pun mungkin Pak Harto nggak suka, mungkin loh ya. Allah alam, kita juga nggak tahu. Jadi kalau Pak Harto main golf, olahraga beliau itu golf ya.
kalau azan asar gitu, itu langsung beliau hentikan main, langsung sholat gitu. Tapi dia belum nggak ngajak-ngajak orang gitu loh. Ini testimoni dari mantan wartawan istana. Untuk sementara saya sembunyikan dulu namanya ya. Beliau ya udah sholat aja, tapi sendiri gitu loh, nggak ngajak-ngajak gitu loh. Dan nggak difoto, diviralin, nggak beliau gitu loh. Habis sholat ya beliau udah lanjutkan kegiatan yang lain gitu. Jadi Islam Pak Harto sebenarnya dari dulu tuh sudah kuat, cuma memang masih ada unsur kejawennya gitu. Karena waktu itu memang beliau pendidikan agamanya kurang. Ya tergantung siapa yang mendekati beliau sebenarnya pada saat itu. Nah, pada masa Orde Baru inilah hubungannya ya. Pertama hubungan mutualisme. Ketika Soeharto pertama sekali berkuasa itu masih butuh legitimasi umat Islam. Ingat, umat Islam itu masih mayoritas. Jadi pemerintah butuh legitimasi umat Islam untuk melaksanakan agenda-agenda politiknya. Jadi kalau masih baru-baru, nanti dengan Prabowo mungkin begitu juga kali ya. Menurut saya ini sejarah akan berulang atau tidak, wallahu alam saya nggak tahu ya. Saya hanya sebagai peneliti, akademisi yang melihat ini. Saya yakin kalau Prabowo menang besok, insya Allah ya. Ini kan insya Allah nih, kita kan minggu tenang nih ya. Walaupun kita nggak tenang juga ya. Kalau menang besok, saya yakin 6 bulan pertama itu masih mesra itu. Mungkin Habib Rizik mesra dengan Prabowo, umat Islam mesra gitu. Ya mudah-mudahan berlanjut terus gitu ya. Tapi sejarah membuktikan tidak gitu. Potretlah politik luar negeri di negara-negara Islam hampir sama. Kita bicara yang demokrasi ya, kalau yang kerajaan kita nggak bicara. Kalau Saudi itu kan beda sistemnya dengan kita. Saudi itu kerajaan. Jadi rakyat tidak mau tahu, kerajaan mau berantem kayak mau bunuh-bunuhan kayak, rakyat nggak boleh tahu. Beda dengan kita, ikut langsung ke pemerintahan. Kalau di Saudi beda, memang sistemnya mereka dinasti ya, Mamlakah Saudiyah Arabiyah. Jadi pergantian menteri, pergantian itu rakyat nggak mau tahu di sana ya. Tapi rakyat dimanjakan di Saudi gitu ya, dengan beasiswa dari kecil sampai kuliah, listrik gratis, apa-apa gratis gitu ya. Jadi mereka rajanya mau berantem kayak, mau cakar-cakaran kayak, mau rebutan kekuasaan, menteri, rakyat nggak mau tahu di sana. Dan inilah yang menjadi potret Salafi ya di Indonesia. Jadi Salafi seolah-olah membawa Saudi itu ke sini gitu ya. Udah kita diam aja deh, yang penting kita bisa ibadah gitu. Kayaknya Salafi kan begitu kayaknya, agak mirip-mirip. Tidak semua di Saudi itu cocok di Indonesia sebenarnya gitu ya. Jadi salah juga kalau memang kita potret habisan A sampai Z di sana itu. Kita nggak mau tahu dengan politik Indonesia, beda. Politik sana tuh beda dengan kita. Di sana tuh memang negara Muslim, 100% mereka Muslim, undang-undangnya Islam. Jadi kita mau cuek aja tetap Islam dilaksanakan. Kalau kita kan tidak di Indonesia. Kalau kita cuek saja, orang Kristen, orang kafir nanti mengatur Indonesia. Beda. Tapi sekarang sudah mulai orang Salafi mulai nggak ngajak golput ya. Nggak ngajak golput. Kalau saya tetap golput saya. Golongan penunggu uang tunai ya. Siapa ngasih duit gua terima dah. Masalah besok nyebrang udah. Nah, dengan Prabowo pun nanti kalau menang insya Allah ya, itu saya rasa mudah-mudahan tidak berulang. Ini kan kita prediksi ya, melihat sejarah. Sebab sejarah itu kan biasanya berulang ya. Biasanya harmonis di awal itu ya. Di awal 6 bulan, setahun pertama itu masih harmonis. Sebab politik ini berbeda antara politik dengan, ya memang masuk, politik itu kan masuk ranah ilmu sosial sebenarnya, ranah ilmu sosial. Jadi tidak bisa kita menafikan bahwa sosial Indonesia itu kan beragam, dari suku bangsa, dari agama, segala macam, pengalaman individu, pengalaman sosial, pengalaman pendidikan beda itu. Jadi kebijakan-kebijakan nanti kalau orang berbasis ilmu sosial, sebab ilmu sosial ini kan rada rawan-rawan juga sebenarnya gitu. Makanya orang-orang sosial itu kan untuk menjadi liberal kan lebih gampang. Sebab dia sosiologi, antropologi, psikologi itu kan ilmu-ilmu rawan sebenarnya untuk liberalisme ya. Jadi musuh ITJ itu sebenarnya. Ada orang ITJ kuliah sosiologi ya, monggo lagi. Mereka melihat bahwa ketika fenomena masyarakat begini, ya udah begitu saja. Apalagi didekatkan dengan psikologi. Yang penting rakyat itu tenang, yang penting rakyat itu merasa nyaman, bahagia, ya udah gitu aja. Makanya bagi orang psikologi, LGBT itu nggak masalah loh ya.
selama pelakunya tenang gitu ya, hidupnya tentrem gitu ya. Kan psikologi melihat itu sebenarnya. Bagaimana orang meraih ketenangan hidup, tidak gelisah, hidupnya teratur gitu loh. Walaupun dia LGBT gitu loh. Kan berbeda dengan Islam memandang dengan ilmu psikologi. Psikologi umum ya, bukan psikologi agama itu. Nah, ini kan melihat potret itu nanti bahwa Prabowo juga nanti akan kesulitan dalam tanda kutip ya, mengakomodasi seluruh aspirasi gitu loh. Bahwa beliau didukung oleh Jemaatul Ulama iya itu. Tapi kan ulama yang berkumpul di belakang Prabowo, ya taruhlah kita ulama-ulama hak gitu ya. Tapi kan mereka juga tidak mendalami ilmu sosiologi gitu, tidak mengalami ilmu antropologi gitu. Pada saatnya nanti Prabowo harus mengambil kebijakan dengan wacana itu gitu loh. Boleh jadi nanti suatu saat ada kebijakan Prabowo yang tidak mungkin sejalan dengan ijtima ulama gitu. Sebab ulama itu kan melihat hitam putih saja. Ini haram segala macam gitu. Nah, ini mungkin dalam politik tidak bisa begitu gitu. Kita contohkan ya. Para nabi dulu kan ada siasah syariah ya. Siasah syariah itu politik syar'i. Saya berikan contoh ya. Dulu ketika orang mengadu kepada Nabi Sulaiman, ada dua orang ibu, kita ulang ceritanya ya. Ada seorang anak kecil, mereka berebut gitu loh. Ini siasah ya. Siasah itu kan politik. Bagaimana seni memainkan hukum gitu. Ada dua orang ibu mengaku ini anak saya gitu. Waktu itu kan belum ada tes DNA ya. Nabi Sulaiman kan bingung, wajahnya mirip dua-duanya gitu loh. Nah, beliau bikin siasah pada situ, siasah syariah. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya udah deh, kalau ibu ngaku dua-duanya ibu, bayi ini kita belah saja gitu. Sret gitu. Separuh untuk ibu, separuh untuk ibu gitu loh. Apakah seorang nabi tega membunuh seorang bayi? Kan tidak. Tapi itu siasah beliau saja, politik beliau. Begitu beliau katakan, ya udah bayi ini dibelah saja. Separuh untuk ibu. Satu ibu nangis. Jangan ya Sulaiman. Daripada anak ini dibunuh, saya aja deh gitu loh. Ibu yang satu cuek aja sambil main WA gitu loh. Wah, berarti ini bukan ibu kandung ini. Seorang ibu kandung nggak tega anaknya disakitin. Tangkap dia, kata Nabi Sulaiman. Dia ibu bohong, dia ibu hoak. Namanya siapa? Bu Ratna ya. Tangkap, kata Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman akan membunuh itu? No. Nggak mungkin Nabi bunuh bayi itu. Itu kan siasah, bayangkan. Ketika Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah ketika sakaratul maut, namanya yang tidak dimaafkan oleh ibunya, siapa namanya? Bukan Rukayah, siapa? Alqamah. Itu sampai dia megap-megap gitu. Ajalnya nggak ditahan malaikat mungkin ya. Akhirnya, wah ini dia durhaka sama ibunya nih. Akhirnya diadukan sama sahabat, ya udah minta maaf sama ibunya. Ibunya nggak maafin. Enggak, saya terlalu sakit hati sama Alqamah. Enggak mau saya maafin. Akhirnya Rasulullah datang, Bu, maafkan anak ibu. Enggak Rasulullah, saya terlalu sakit hati sama anak saya. Dia udah megap-megap loh, orang kebanjiran gitu. Bodoh amat, kata ibunya. Yang penting saya nggak maafin gitu kan. Ya udah deh, kata Rasulullah. Sahabat, kumpulkan kayu. Kita bakar Alqamah ini. Sebab kenapa? Besok juga masuk neraka nih bocah, kata Rasulullah. Mulai itu ibunya nggak tega. Ya Rasulullah, saya nggak tega anak saya dibakar begitu. Saya maafin deh. Apakah Rasulullah akan membakar Alqamah? Enggak dong. Orang bakar semut aja dimarahin sama Rasulullah, apalagi bakar orang dah. Siasah. Ketika Nabi Yusuf membawa adiknya Bunyamin, ya. Bunyamin nggak tahu kalau itu kakaknya Yusuf, dikira sudah meninggal dulu, dimakan serigala karena dibohongi sama kakak-kakaknya ya, yang menjadi TKN itu dulu, dibohongin itu, bahwa Yusuf meninggal gitu. Dimakan serigala gitu. Ini bajunya robek-robek nih sama balihonya nih. Percaya, Nabi aku aja percaya pada waktu itu gitu. Ternyata Nabi Yusuf masih sehat gitu. Bunyamin nggak tahu. Nah, Nabi Yusuf bikin siasah pada saat itu. Akhirnya dimasukkanlah wi'aun ya, untuk memindahkan beras itu ke dalam keranjangnya Bunyamin. Mereka minta bantuan beras. Udah, pulanglah kalian, kata Yusuf. Kakaknya tuh nggak tahu kalau itu Yusuf gitu. Yusuf tahu itu kakaknya gitu ya. Makanya Nabi Yusuf itu kan orang yang sangat tidak pendendam ya. Kalau beliau dendam bisa beliau hukum saudara-saudara beliau itu yang dulu menzolim beliau di waktu kecil ya. Mereka nggak sadar itu adik mereka dulu yang mereka sakitin loh.
Mungkin memori mereka sudah hilang kali ya. Kebanyakan berendam kali di kolam ya. Jadi memorinya hilang gitu. Akhirnya nggak tahu. Nah, Nabi Yusuf memasukkan wi'aun gantang raja itu ke dalam goni tempat berasnya Bunyamin. Begitu mereka jalan, Nabi Yusuf nyuruh ajudannya bilang bahwa gantang raja tuh hilang gitu loh. Siapa yang dapat, dia pencurinya. Akhirnya mereka kan nggak tahu. Dapatlah di tasnya Bunyamin. Nah, ini pencuri raja, dia harus ditangkap gitu loh. Kakaknya kan jantungan semua. Karena dulu Yusuf sudah dibohongin sama ayahnya, sekarang Bunyamin lagi. Itu adik kakak loh ya, ibunya Raya. Nabi Yakub itu kan punya istri 4, 12 anak suku Yahudi. Nabi Yakub itu kan, Israel itu kan nama Nabi Yakub. Ya Bani Israel. Nabi Yakub itu kan namanya Israel. Dia punya istri 4, yang terakhir namanya Raya. Raya ini ibunya Yusuf dan Bunyamin, saudara kandung ini. Begitu mereka pulang, Bunyamin ketakutan mencuri. Tapi Yusuf langsung mendekati Bunyamin. Saya kakakmu loh. Hah, kaget dah Bunyamin. Yang benar, swear. Iya kata Yusuf. Saya kakakmu Yusuf itu loh. Tandanya apa? Ini ada tai lalat 2 itu. Kalau 1 di belakang, depan 2 ya. Nih Yusuf kakakmu itu loh. Serius. Nih kata Yusuf, serius. Nah itu kan siasah. Karena Nabi Yusuf ingin disatukan dengan saudara kandungnya gitu loh. Sambil menghukum saudara-saudaranya itu, biar dia jantungan orang katanya. Bagaimana mereka ngaku lagi kepada ayahnya? Dulu kan udah bohong nih. Yusuf dimakan serigala gitu loh. Ya, ditanduk sama banteng apa itu, meninggal gitu loh. Nah sekarang Bunyamin juga begitu, nggak mungkin ayahnya percaya lagi, jantungan ya. Sampai kakak tengahnya nggak mau pulang pada saat itu. Kakak nomor 7 tuh nggak mau pulang. Kalian pulang deh menghadap ayah. Saya nggak berani katanya. Tinggallah kakaknya di padang pasir sendirian. Sebelum Allah ngampunin saya tidak akan pulang ke rumah. Sampai segitu mereka ketakutan. Berarti berhasil siasah Nabi Yusuf ya untuk menghukum saudaranya sambil bergabung dengan Bunyamin. Begitulah siasah ya. Jadi siasah Islamiyah, politik Islam, bagaimana seni memainkan. Memang dalam Islam politik itulah seni sebenarnya, seni berkuasa dan menjalankan kekuasaan gitu. Nah, repotnya nanti dalam Islam banyak orang tidak mengenal ini gitu loh. Islam tuh main hitam putih gitu ya. Tapi dalam politik kita harus mempermainkan hitam putih itu selama tujuan tercapai gitu ya. Nah, makanya saya anggap apakah ini akan berulang lagi mutualismenya di awal, di tengahnya nanti mulai kontradiktif lagi, di akhirnya nanti mesra lagi, wallahu alam kita nggak tahu loh ya. Dengan Jokowi pun kita lihat agak berbeda memang ya. Memang dari awal hubungan umat Islam, ini saya nggak masuk disertasi saya dia, saya nggak tahu ya. Saya tidak mengumpulkan data tentang Jokowi, cuma memotret saja iya. Kalau ini memang ada datanya, banyak nih data 300 halaman, data saya kumpulkan, Orde Baru, bahkan partai-partai Islam, mulai dari 71 pemilu pertama yang diikuti oleh 10 partai pada saat itu termasuk partai Islam ya. Saya melihat bahwa tidak berubah secara signifikan. Ini saya kalau cari halamannya banyak nih, susah saya. P3, perolehan suara P3 dulu di zaman Orde Baru, setelah dia menjadikan Pancasila sebagai dasar partai, sebab dulu tahun 85 kan Soeharto memaksa itu. Ini kan mulai hubungan tegang antara Soeharto dengan umat Islam. Sampai-sampai HMI itu bubar ya, pecah jadi HMI biasa, HMI MPO. PI dibubarkan di situ karena tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara itu. Nah, Muhammadiyah dan NU selamat ini karena mungkin apa ya, banyak kepala pada saat mereka rapat gitu loh. Gimana nih? Pokoknya Soeharto sudah ultimatum. Kalau tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi, bubar, termasuk politik. Akhirnya umat Islam kan resah pada saat itu. Karena mereka kan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah gitu loh. Sekarang dirubah jadi Pancasila gitu loh. Apalagi PKI waktu itu kan masih adalah gitu-gitu sedikit ya. Akhirnya ya itulah, ormas Islam banyak yang dibekukan pada saat itu. HMI pecah sampai hari ini lah ya, belum damai-damai juga. PI dibubarkan. Nah, Muhammadiyah dengan NU agak mencoba mendekati Pak Harto pada saat itu. Mereka mencoba bermain di wilayah bahasa gitu.
Mereka ketemu Pak Harto. Pak Harto, kami Muhammadiyah, saya catatan Muhammadiyah ada di sini ya. Undang-undang. Kami Muhammadiyah tidak bisa menghilangkan Al-Quran dan Sunnah dalam asas organisasi kami gitu loh. Kalau begini saja gimana? Diajak kompromi ya. Kompromi. Ini termasuk juga hubungan pemerintah kompromi itu loh. Bagaimana kalau tak Muhammadiyah, kami katakan bahwa Muhammadiyah berazaskan Quran Sunnah, berlandaskan Pancasila gitu loh. Kata Parto nggak masalah, yang penting ada Pancasilanya gitu loh. Nah di situ lepasnya Muhammadiyah dari cengkeraman Orde Baru pada saat itu ya, yang memaksa supaya semua ormas berlandaskan Pancasila gitu. Di situ selamanya. Sedangkan HMI nggak mau terima, PI nggak mau, dia kami tetap Quran dan Sunnah. Biarkan kami bubar nggak apa-apa gitu. Nah ini kan corak berpikir antara umat Islam dengan pemerintah pada situ di pertengahan Orde Baru ya, di pertengahan Orde Baru. Nah setelah itu di pertengahan Orde Baru sampai ke akhir masa Soeharto sudah mulai dekat dengan Islam, yang membuat gerah orang-orang Kristen yang fanatik dan orang-orang yang liberal fanatik pada saat itu. Mereka tidak suka Soeharto terlalu dekat dengan umat Islam. Makanya Soeharto dijatuhkan itu sebenarnya ada unsur itunya juga ya. Karena melihat sudah semakin dekat dengan umat Islam, tentara yang Katolik sudah mulai nggak suka, ya mereka menjauhkan diri dari Pak Harto sebenarnya. Waktu itu masih dibangun oleh LB Murdani. Sekarang muridnya itu Luhut segala macam dan segala macam ya. Nah, di era reformasi sebenarnya umat Islam, saya tulis di determinasi saya ini, umat Islam itu sebenarnya kaget ya. Mereka nggak menyangka reformasi itu Orde Baru itu akan jatuh sebegitu cepat, mereka nggak nyangka. Kalau Orde Lama mereka siap. Sebab Orde Lama itu kan, Orde Lama Orde Baru kan mereka sudah tahu Soekarno itu kan terlibat PKI. Soeharto saja yang masang badan membela Soekarno pada saat itu. Di akhir pemerintahan Orde Lama, awal-awal PKI muncul tahun 55 setelah pemilu, itu kan Soekarno kan sangat memberikan ruang kepada PKI gitu loh. Bahkan Soekarno itu kan dituduh dia mendirikan Pancasila, dia sendirinya melanggar Pancasila gitu. Padahal kan ketuanya Maha Esa, kalau komunis itu kan anti Tuhan gitu. Tapi nggak tahu dengan bujuk rayu, dengan dukungan semu PKI, Soekarno akhirnya memberikan ruang lebih kepada PKI di pemerintahannya. Makanya teman-temannya Hatta, ya, Agus Salim, Hamka, Natsir itu menjauh dari Soekarno. Karena Soekarno sudah tidak bisa lagi dinasehatin, terlalu otoriter dan terlalu merangkul PKI pada saat itu gitu ya. Nah, mereka umat Islam saat itu sudah siap sebenarnya dengan kondisi-kondisi ini, mereka sudah siap di Orde Lama. Bahkan setelah meletus 65, mereka sudah sangat yakin Soekarno itu akan terlibat. Itu kalau nggak Pak Harto pasang badan, Soekarno sudah diajukan ke mahkamah militer sebenarnya. Sebab dialah yang menyuruh mengamankan 7 jenderal itu sebenarnya, dan itu ada suratnya gitu ya. Tapi Soeharto pasang badan, ini proklamator, jangan diganggu kata Pak Harto. Makanya sekarang kalau anak Soekarno nyerang Soeharto, nggak tahu sejarah nih orang sebenarnya. Kalau bukan Pak Harto yang menyelamatkan, udah selesai itu. Tapi untuk supaya sejarah tidak dikotori dengan ini gitu. Bahkan Pak Harto setelah berhasil menumpas PKI, Amerika itu kan berterima kasih kepada Pak Harto. Sampai ditelepon langsung Pak Harto oleh Presiden Amerika. Soalnya kalau PKI berhasil di Indonesia, Australia terancam. Setelah dia Cina, Vietnam, Indonesia, seandainya PKI berhasil di Indonesia, Australia terancam gitu. Makanya dia terima kasih. Sampai dia menawarkan bantuan kepada Pak Harto saat itu. Pak Harto, sebagai rasa terima kasih kami, Pak Harto mau apa gitu loh. Kami berikan hadiah karena sudah berhasil mengumbas PKI. Sebab pada saat itu kan Amerika kan musuhnya komunis. Jadi dia terima kasih kepada Pak Harto sudah menghancurkan komunis di Indonesia. Itu kan dengan Soviet komunis. Jadi perang dingin itu antara Amerika dengan komunis pada saat itu gitu. Sekarang pun mereka perang dengan Cina kan masih ada unsur komunismenya gitu. Nah itu di awal-awal. Jadi di masa reformasi ketika Soeharto turun, umat Islam tuh kaget loh. Kaget. Saya gunakan bahasa kaget karena mereka nggak siap gitu loh. Nggak siap. Setelah Soeharto jatuh kaget. Kita mau ngapain nih gitu loh, kita mau ngapain itu bingung gitu. Apa yang mau kita lakukan gitu. Begitu Habibie naik, akhirnya umat Islam nggak sempat berkonsolidasi gitu loh. Makanya sampai muncul 48 partai, bayangkan. Tahun pemilu 99 ya. Saya sudah ikut nyoblos peta kami itu.
Dan waktu itu saya sudah nyoblos PK ya. Sekarang namanya PKS ya. Dulu namanya Partai Keadilan. Sekarang sudah agak sejahtera itu. Sudah agak kaya-kaya deh itu. Dulu kan masih miskin-miskin itu. PK. Sekarang Partai Keadilan Sejahtera. Ini bercanda aja. Tahun 99 kaget 48 partai Islam. Yang partai Islam itu 10, yang berbasis masa Islam itu juga 10, yang lainnya non-Muslim. Kalau PAN kita masukkan nasionalisme ya, sebab PAN tidak mau dibilang partai Islam. Amin Rais nggak mau pada waktu itu. PKB juga kita masukkan nasionalis. FUI partainya Front Umat Islam, Profesor Doktor sudah meninggal orangnya, dosen politik UI, saya pernah kuliah dengan beliau dulu, lupa namanya, orang Padang gitu. Deliar Nur, Profesor Dr. Deliar Nur. Beliau banyak nulis buku tentang politik yang saya jadikan rujukan di disertasi saya. Dan saya pernah kuliah langsung dulu dengan beliau. Beliau mendirikan partai PUI, Partai Umat Islam pada saat itu, tapi nggak dapat suara. Terus PBB masih kita masukkan di situ sebagai apa? Lahirnya Masyumi baru. Yusril, silakan nanti dilihat di media sosial ya. Ternyata Yusril itu tidak dari awal tidak dinominator sebagai ketua PBB itu. Jadi memang PBB itu di apa, Dewan Dakwah dulu yang rapat ya, bikin partai. Sebenarnya Pak Amin Rais diminta untuk menjadi ketua PBB, tapi Pak Amin Rais menolak gitu. Karena PBB itu selalu Islami, mungkin Pak Amin Rais nggak mau gitu. Akhirnya dicarilah tokoh muda yang cerdas, representatif Islam, yang muncul namanya. Jadi Yusril itu namanya munculnya di akhir sebenarnya sebagai ketua PBB, Partai Bulan Bintang. Terus kita masukkan PKS masuk Partai Islam pada saat itu dan ada 10 itu kan bukti bahwa Islam itu kaget, nggak sempat konsolidasi gitu. Tiba-tiba Soeharto turun jerak gitu, nggak siap gitu loh Islam. Nah sekarang kayaknya siap gitu ya, sekarang kayaknya nggak siap. Jadi kalau mudah-mudahan, maka saya katakan mudah-mudahan ini tidak berulang sejarah lama gitu ya. Kita hanya mesra di awal, di tengah kita gontok-gontokan lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak ya. Sebab umat Islam ini kayaknya benar-benar siap ini. Kan siap sebab ikut membidani kelahiran nanti apa istilahnya ya? Era apa nih Probo ini? Era apa? Era Islam damai apa ini? Apa? Yang pokoknya era itulah nanti ya. Kayaknya umat Islam ikut membidani masalahnya. Jadi beda nanti ketika Pak Harto turun dengan Jokowi turun, beda nanti saya lihat potretnya ya. Sebab umat Islam siap ini. Siap dengan skala infrastrukturnya, siap dengan teori politiknya, tiap dengan strukturalnya sudah siap kayaknya. Bahkan mereka nanti kan pakai fakta integritas dengan Prabowo kan, itu yang membuat menangnya di sini sekarang dukungannya ya. Kemarin gerakan UAS sudah bagus sebenarnya di akhir masa tenang. UAS sudah mendobrak langsung ya. Sebab UAS ini kan wajib bagi mahasiswa ya. Ujian akhir semester gitu. Kalau nggak ikut UAS nggak lulus loh. Makanya ikut UAS. Adi Hidayat sudah muncul, Arifin Ilham sudah menggebrak dengan dukungan vulgar ya. Memang kontennya beliau mendukung langsung gitu. Ini kan pukulan berat ya bagi kubunya Abu Janda. Abu Janda kan nggak mungkin juga. AJ, Ustadz Abu Janda. Dia kalau megang dada Jokowi kan nggak enak juga. Ayo taat sama Allah. Lu aja nggak taat nyuruh orang. Nah, mungkin tidak akan bisa disaingi. Jadi memang menurut saya ya, saya hanya pemotret lah ya, pemotret aja. Ya berpihak dikit-dikit nggak apa-apa deh itu. Bedanya saya lihat ustadz-ustadz yang ada di belakang Prabowo dengan Jokowi. Saya perhatikan memang secara kognitif memang berbeda ya. Tingkat kecerdasannya juga berbeda gitu. Dan mereka punya masa yang banyak gitu ya, bandingkan dengan yang di belakang ya, termasuk kita bisa TGB. Saya dulu kan termasuk yang juga memproklamirkan TGB ya, karena dia ketua organisasi alumni Al Azhar Indonesia. Saya kan anggotanya, dia ketua saya gitu. Tapi ketika dia berubah jadi nyebong, saya cabut dukungan saya. Di masjid yang pernah saya proklamirkan, saya cabut dukungan saya. Ya ini salah satu contoh tanggung jawab saya. Nggak mau saya urusan sama Allah. Ya dulu kan belum kelihatan arah politiknya gitu ya. Karena dia ketua, waktu itu digadang-gadang menjadi wakil presiden. Kan kita senang juga dong. Alumni kita jadi wakil presiden, kita senang waktu itu. Tapi ternyata kan enggak gitu ya. Nah waktu itu sudah pecah kita itu. Di grup
Al-Azhar itu kita sudah pecah itu. Ada yang masih ikut TGB, kalau saya enggak, saya langsung tarik saya bilang. Karena dia pindah haluan saya bilang. Ya, oke lah, itu pilihan politik dia itu. Jadi yang tidak bisa ditandingi mungkin oleh 01 adalah kekuatan-kekuatan spiritual ini. Kemarin oke lah, dia di GBK juga bisa mengumpulkan jutaan orang gitu ya. Tapi bisa nggak pendukungnya itu diajak sholat gitu, diajak sholat malam zikir, kan nggak bakalan. Tapi Prabowo mulai jam 1-2 aja mereka sudah zikir di sana gitu ya. Walaupun acara jam 6 sampai jam 10. Nah ini kan semacam kekuatan spiritual yang memang tidak bisa dilawan. Kalau masalah orang bisa didatangin deh. Tinggal nyuruh BUMN datang udah. Nggak datang SP1, SP2 selesai tuh. Mereka datang gitu loh. Apalagi dikasih 200.000 ya. Yang 02 aja datang gitu loh. Kita dekat sana juga datang gitu. Lumayan 200.000 gitu. Dikasih nasi kotak kan lumayan gitu ya. Tapi yang tidak mereka tandingi cuma satu itu ya, kekuatan spiritual itu yang tidak mereka kekuatan. Kalau kekuatan sosial mereka bisa merekayasa, tapi kalau spiritual itu nggak bisa direkayasa ya. Memang begitu adanya kekuatan spiritual itu salah satu kekuatan yang tidak bisa direkayasa gitu. Oke. Sebagai penutup untuk diskusi, ini saya diuji oleh 8 profesor dulu ya. 8 profesor, termasuk profesor sejarah UGM, profesor ada Suryo namanya siapa ya? Saya penguji aja saya lupa itu. Pak Bambang Cipto dulu, rektor UMY yang uji saya. Profesor ada Suryo itu, ahli sejarah UGM itu. Tapi orangnya enak ya, kalau udah ahli itu enak ya. Saya nggak ditekan gitu. Yang baru-baru, dosen baru tuh yang sok-sokan biasanya. Nokon kita, menyudutkan kita gitu. Saya kan pinter ngeles orangnya. Dia tanya ke sini, saya lari ke sini gitu. Dia ini lari ke sini. Jadi kalau mau tahu nanti cara ujian disertasi itu datang ke saya, gampang kok. Lari-lari aja, dia bingung juga. Kita bikin bingung penguji itu. Tapi nilai kita ditekan, bodo amat saya bilang. Yang penting lulus. Dulu saya begitu sistemnya. Oke. Nah, bagaimana saya melihat potret ke depan? Nah, begini ya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ini prediksi daripada ahli-ahli politik luar negeri selain Indonesia ya, termasuk Timur Tengah. Saya lihat bahwa orang-orang Timur Tengah melihat potensi umat Islam di Indonesia di akhir-akhir pertengahan pemerintahan Jokowi itu mulai mengkristal gitu. Mereka semacam ada ittihad, persatuan. Setelah 212 2016 ya, 2 tahun setelah kepemimpinan Jokowi, kita ikut itu di 212 itu, yang pertama itu. Mereka melihat kekuatan 7 juta yang hadir di Monas pada saat itu kan mengalahkan Arafah. Arafah aja 4 juta loh. Yang haji itu cuma 4 juta itu. Ini 7 juta kan 2 kali haji itu. Kebayang nggak ngurus kamar mandinya gitu, ngurus makannya, kan susah benar itu 4 juta orang itu. Arafah kan zuhur sampai asar. Itu dari subuh sampai Jumatan kita di Monas itu, sampai kita hujan-hujanan sholat di Monas itu loh. Nah, dari situ beberapa ulama Timur Tengah yang kebetulan saya buka websitenya mengatakan bahwa kayaknya khilafah Islamiyah itu akan muncul lagi di Indonesia gitu ya. Walaupun saya bacanya sambil mengatakan amin ya. Berarti Prabowo itu besok khalifah, ya mungkin gitu ya. Kita kan prediksi loh ya, kan nggak salah kita prediksi. Kalau benar syukur, kalau enggak juga kebangetan gitu tuh. Kenapa? Ceritanya begini. Khalifah Islamiyah Turki Utsmani itu kan hancurnya 1924 waktu Perang Dunia Pertama, sebab Turki bergabung dengan Jerman. Jadi Perang Dunia Pertama, Dunia Kedua, sekutu itu berhadapan dengan Jerman. Yang kedua pun dengan Jerman sebenarnya. Jerman sendirian menghadapi Amerika pada saat itu. Barulah di akhir Perang Dunia Kedua, Italia ikut membantu Jerman. Di akhir-akhir Italia ikut itu membantu Jerman. Nah, Turki Utsmani dengan alasan historis, dia membantu Jerman menghadapi sekutu Amerika. Kalah gitu loh. Otomatis ya Turki juga kalah. Akhirnya 1924 Turki Islamiyah itu hancur sama sekali. Saudi itu kan melepaskan diri dari Turki 1933. Jadi negara Saudi itu lahir sebenarnya 1933 gitu. Setelah lepas dari Turki Utsmani itu. 1928 Kemal Atatürk menjadi presiden Turki yang meliberalkan seluruh Turki pada saat itu. Sampai azan nggak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki gitu ya. Nah,
dari hadis Rasulullah bahwa 100 tahun lagi Allah akan memunculkan al-mujaddid dinahu yang akan menjadi khalifah Islam gitu. Nah, kalau kita hitung saja ya, dari 2024 100 tahun dengan kalender Hijriyah, bukan Masehi loh ya. Kan beda ini. Beda 11 hari antara Hijriyah dengan Masehi. Ya. Itu kalau kita hitung dengan Hijriyah, sama kalau kita menghitung Ashabul Kahfi itu ya. Ashabul Kahfi itu kan tidur di goa, kata Allah, salah satu mi'ati sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. Ternyata setelah dihitung, ternyata kalau pakai kalender Hijriyah itu 300, pakai kalender Masehi itu 309. Itu salah satu bukti kebenaran Al-Qur'an ya. Dihitung dengan Hijriyah 300 tahun. Wala bisu fil kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'a. Surat Al-Kahfi. Mereka tinggal di dalam gua 300 tambah 9 tahun gitu. Nah, ketika dihitung 100 tahun, pas waktunya 2019-2020 gitu loh. Berarti ini memang ciri-ciri kemunculan khilafah Islamiyah. Setelah Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi dulu yang membebaskan Palestina, boleh jadi nanti ya Prabowo ini yang akan membebaskan Palestina nanti. Kita nggak tahu loh ya. Kita bilang amin saja loh ya. Setelah Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Prabowo, boleh jadi ya. Jokowi nggak tahu deh. Nggak kita bahas. Ini masa tenang loh ya. Kita tenang-tenang saja. Tahu-tahu menang aja gitu. Kita nggak usah gerasa gerusuk ya. Dibiarin dia bagi-bagi. Kita tenang-tenang aja. Tahu-tahu menang aja. Pertama, kesadaran politik umat Islam itu meningkat ya. Meningkat. Ya. Setelah 212, ya gerakan 212 yang memenangkan Anies Baswedan, itu kayaknya umat Islam selama ini yang cuek terhadap politik mulai sadar itu. Ditambah dengan kemajuan informatika. Jadi dengan informasi yang sangat banyak beredar cepat sekali itu mempengaruhi cara berpikir, kecerdasan dan cara pemahaman tentang sosial politik waktu itu berpaham. Nah, setelah 212 kelihatan umat Islam selama ini dan orang-orang liberal, mereka kan gemeteran gitu. Usaha mereka untuk meliberalkan Indonesia ternyata gagal gitu loh. Makanya ITJ itu pakai terus istilahnya, Indonesia tanpa jil. Jil itu sudah kebakaran jenggot itu. Makanya mereka gagal total, Gatot kaca lah ya, gagal total, kocar kacir gitu loh. Sampai funding internasional itu mencabut dananya dari jil. Makanya orang-orang jil itu kan pada kabur sekarang, nggak punya dana lagi. Ulil lari ke Demokrat gitu. Zuhadi Misrawi lari ke PDIP gitu. Musdah Mulia lari ke PDIP karena nggak ada lagi dana. Kalau dulu jor-joran itu. Mereka kan ada tekan kontrak sama funding itu bahwa kalau bisa meliberalkan Indonesia dalam 25 tahun, dimulai dari tahun 90-an. Mereka berjanji iya, ternyata gagal kok. Umat Islam semakin dekat dengan Quran, padahal mereka sudah berusaha menjauhkan umat Islam dari Quran. Quran dibilang salah lah, inilah itulah, ternyata nggak mempan juga. Ya, dengan 212 menghantam itu semua. Kaget mereka itu. Ternyata umat Islam itu masih percaya dengan Al-Quran gitu loh. Kaget mereka itu. Akhirnya jualan mereka gagal ya. Fama robihat tijaratuhum, nggak beruntung penjualan mereka itu. Dananya habis, diujar-ujar segala macam. Akhirnya mereka sekarang kan ulil nggak keluar dia. Sebab dia di Demokrat gitu loh. Padahal secara pemikiran dia sangat mendukung liberalisme. Kalau secara hati dia mendukung Ahok gitu ya. Cuma dia kan terjerat dengan Demokrat. Harus mendukung Habib Rizik. Padahal dia kan gede banget sama Habib Rizik gitu. Cuma karena Demokrat masuk barisan Prabowo mau diapakan? Ya, walaupun hatinya sebenarnya karena dia juga bagian dari tentara setan ya. Pasti dia mendukung yang setan-setan gitu. Cuma karena dia masuk Demokrat, ya akhirnya dia mau nggak mau harus mendukung Prabowo gitu. Makanya dia nggak muncul mendukung ini, dia nggak mau, dia ya berperang batin aja dia sendiri gitu ya. Batinnya ke sono, ke dalam kolam gitu ya. Tapi kesadarannya harus ke sini gitu lah. Gimana warsa politiknya gitu loh ya. Yang mudah-mudahan ya. Yang kedua B, umat Islam bisa bergerak ketika agamanya dihina. Ini kan sudah merupakan fenomena baru lah, yang tidak terjadi di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, salah satu yang saya simpulkan, Pak Harto memang tidak mengerti politik ya. Walaupun teorisinya banyak dibantah, bagi saya kan ya silakan dibantah, nggak ada masalah, asal ente punya data, saya bilang tuh. Kita kan main data di sini. Itulah yang diperjuangkan oleh Rocky Gerung ya.
Rocky Gerung ini yang diperjuangkan sebenarnya, bahwa kalau kalian nggak setuju dengan data saya, keluarkan data kalian gitu. Kita berdialog lah. Ini kan yang membuat ilmu itu maju. Jangan dipenjara gitu loh. Makanya saya ketika dikritik saya terima. Kalau memang disertasi saya salah nggak apa-apa saya bilang. Tapi ente munculkan data baru. Ente punya data nggak gitu loh. Kita diskusi bareng gitu. Itu hidupnya intelektual itu di situ, sebenarnya saling diskusi itu loh. Saya disalahkan nggak ada masalah kok. Orang saya manusia biasa bukan nabi gitu. Disertasi saya banyak kelemahan silakan. Nggak setuju dengan kesimpulan saya monggo aja kok gitu ya. Nah salah satu kesimpulan saya mereka nggak setuju adalah, menurut saya Pak Harto itu sangat menjaga tanpa sengaja, saya munculkan kata-kata tanpa sengaja ya, menjaga akidah umat Islam gitu loh. Kenapa? Sebab aliran sesat tidak berani muncul di zaman Pak Harto. Sebab Pak Harto sudah mengancam nih, saya ingin membangun Indonesia, jangan kalian bikin rusuh. Muncul dari manapun saya habisin kata Pak Harto. Jadi muncul dari Islam kayak dari Kristen nggak ada masalah. Makanya Ahmadiyah mana pernah berani keluar zaman Pak Harto. Keluar dibabat kata Pak Harto. Karena Soeharto nggak ngerti, benar salah dia nggak paham, sesat tidak, dia nggak belajar agama kok Pak Harto. Dia nggak ngerti banget. Yang penting ini bikin rusuh, babat gitu. Makanya LDII sampai ganti nama itu. LDII itu kan namanya dulu Islam Jamaah. Ganti nama jadi Lemkari, mendekat dia ke Golkar itu. Lemkari itu kan Lembaga Karyawan Indonesia. Nah, jadi ganti-ganti nama. Jadi memang aliran sesatnya saya lihat salah satu cara dia eksis itu ganti nama gitu ya. Dulu namanya Al-Qaeda Islamiyah, dilarang berubah menjadi Milah Abraham ya. Dilarang lagi berubah menjadi Gavatar gitu loh, Gerakan Fajar Nusantara. Orang itu aja kok. Beda-beda jaket doang. Jadi saya bilang sama teman-teman HTI, jangan marah. Dibubarkan ganti aja ITH gitu loh. Dibubar lagi THI gitu aja loh. Pindah-pindah aja. Dulu Partai Bulan Bintang, terus Partai Bintang Bulan, itu aja dulu berubah. Besok dibawa Bulan Bintang Partai, itu aja bisa. Kalau nggak dapat suara, besok bolak-balik aja, itu nggak ada masalah. Yang pintar Tukul loh. Tukul tuh di acara dia 4 mata, kan dihujat habis-habisan. Akhirnya dia bikin bukan 4 mata. Coba bayangkan dia. Mau dilawan apa? Secara undang-undang yang dijalankan 4 mata. Acara saya bukan 4 mata itu. Nah, tinggal ngasih kata bukan saja udah berubah loh hukum itu, bayangin. Kan yang pintar bukan Tukul sih, orang-orangnya yang pintar. Kalau Tukulnya kan saya nggak percaya juga. Bikin nama bukan 4 mata, jadi besok bukan HTI, selesai itu. Yang dilarang kan HTI, tapi partai kami namanya bukan HTI. Ya begitulah ya. Nah di zaman Pak Harto ini terjaga, jadi Syiah nggak berani keluar, LDI, Ahmadiyah, semua sekarang keluar. Bahkan saya dapat data loh ya, dapat data dari dulu yang mengisi kajian Islam di TVRI itu namanya Ustadz Husain. Saya dapat data dari wartawan Istana tadi yang saya wawancarai. Pak Harto pernah bilang, kan dulu ada 5, dulu kan TVRI yang ada ya, ada 5 mimbar agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu itu. Ada satu aliran kepercayaan dulu. Apa pesan Pak Harto kepada Ustadz Husain itu namanya? Pak Husain, tolong Anda ajak aliran kepercayaan itu kepada Islam, kata Pak Harto. Nah, jadi ada tugas Pak Husain itu, supaya aliran kepercayaan diajak masuk Islam gitu loh. Itu Pak Harto sangat perhatian kepada Islam dari dulu. Jadi mau banyak data-data yang tidak dimunculkan. Sebenarnya Pak Harto dengan Islam itu sangat baik, sebenarnya tidak dimunculkan data-data itu. Dan setelah Habibie pulang itu kan tambah mengkristal kebencian TNI yang Kristen kepada Pak Harto. Sebab Habibie itu kan teknokrat. Soeharto lah yang membawa dia pulang ke Indonesia dari Jerman. Sampai Soeharto berjanji begini sama Pak Habibie, silakan Anda pulang ke Indonesia, bikin apa saja terserah. Cuma satu yang nggak boleh, apa? Revolusi gitu. Makanya ketika Habibie bikin ICMI ya, di awal 90-an, Ikatan Cinta Muslim Indonesia, itu kan orang Kristen nggak suka itu sama TNI itu. Tapi Soeharto kan sudah janji sama Pak Habibie, apapun boleh ente bikin kecuali revolusi gitu loh. Makanya dibikin ICMI dibolehkan gitu. Padahal orang-orang Kristen marah banget berdirinya ICMI itu. Cendekiawan Muslim digabungkan jadi satu organisasi, ini bahaya ini ke orang Kristen itu. Tapi Soeharto udah kadung janji sama Habibie gitu. Ini kan diantara berubahnya akomodasi Orde Baru terhadap umat Islam pada saat itu. Mulailah undang-undang zakat dikeluarkan, undang-undang haji diperbarui sama Orde Baru gitu ya. Undang-undang pernikahan segala macam itu kan sudah akomodasi. Sejak Habibie pulang ke Indonesia, ditambah dengan alumni HMI dulu yang banyak masuk ke pemerintahan.
Jadi kita gerakan politik masuk pada saat itu gitu kan. Nah, ketiga, bibit persatuan umat Islam semakin menunjukkan tanda-tanda terwujud ya. Ya kita masih menganggap GBK 212 itu kan banyak bendera pada saat itu di situ. Saya lihat ada bendera NU, Muhammadiyah, waktu itu kita ikut ya. Yang bendera La ilaha illallah banyak banget itu. Yang dituduh HTI itu, FPI juga bawa bendera. Tapi lebur jadi satu waktu itu. Kita tidak ego primordial ormas waktu itu ya. Yang Muhammadiyah juga tidak menunjukkan Muhammadiyah, NU juga tidak gitu. Segala macamnya kita lebur pada saat itu. Ini kayaknya bibit persatuan, apalagi setelah ada istilah ijtima ulama ya. Walaupun politiknya tidak bisa ditutup-tutupi juga ya. Sebab Bakhtiar Nasir yang dulu sebagai pencetus gerakan 212 dia kan dikeluarkan juga dari 212 pada akhirnya gitu nih. Ya memang politiknya nggak bisa juga dihilangkan memang. Mudah-mudahan Prabowo Sandi hati-hati ya terhadap penyusup-penyusup nanti yang banyak juga masuk di gerakan ini. Sebab penyusup itu pasti susah dideteksi di awal itu. Biasanya di tengah-tengahnya baru ketahuan nanti ya. Yang mudah-mudahan dengan doa para ulama yang ikhlas-ikhlas loh ya. Kan ada juga ulama yang nggak ikhlas gitu loh ya. Yang ikhlas-ikhlas berjuang untuk agama, yang ketahuan mereka itu ya tidak mencari dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan ya dari susupan-susupan seperti ini. Ya itulah sekadar perda saya. Yang terakhir, umat Islam semakin tahu dan sadar siapa musuh-musuhnya. Sebab orang kalau perang nggak tahu musuh kan repot. mau mancung siapa gitu ya. Mau bacok siapa itu. Tapi kalau sudah tahu musuhnya enak. Tinggal datang cret PKI lo bak selesai. Nah ini salah satu mungkin prediksi kita terhadap 2019 sampai 2024. Kalau 2024 saya sudah punya pilihan presiden sendiri ya, Anies Baswedan ya. Tapi 24 nanti gitu. Tapi nggak tahu juga nanti kalau berubah situasi politik ya. Sebenarnya waktu kita ketemu Pak Amin di Hotel Dafam itu, Pak Amin sudah cerita bahwa yang akan menjadi wapres itu sebenarnya Anies gitu ya. Bahkan kata Pak Amin, saya sudah datang ke Pak Anies langsung, sudah saya nasihati cara menghadapi tuduhan nanti. Kan baru 1 tahun kok sudah jadi wapres, apa bedanya dengan Jokowi misalnya gitu. Cara menjawabnya sudah diajarkan oleh Pak Amin Rais gitu. Cuma pada akhirnya Anies nggak mau gitu, sebab dia sudah diamanahi, ini amanah loh ya, disumpah menjadi gubernur DKI 5 tahun gitu ya. Berarti saya harus jalankan, ini amanah. Nah sejak itulah muncul, kalau kata Babe Hasan, memang dimunculkan pada saat itu opini bahwa Prabowo akan menggandeng ulama gitu loh ya. Nah kata Babe Hasan ya wallahu alam benar apa tidak, sebenarnya itu jebakan gitu supaya Prabowo juga Jokowi juga ngambil ulama gitu. Ternyata pancingan itu mengena gitu, wallahu alam ya benar apa tidak. Akhirnya diambillah Mahfud MD. Itu kan sebenarnya memang sudah dicalonkan kuat, sudah semuanya menerima itu. Last minute itu berubah itu. Nah kalau seandainya Mahfud MD yang maju, mungkin peta politis sekarang agak berubah ya. Sebab Mahfud MD itu kan orangnya akademik, cerdas. Muhammadiyah tidak terlalu resisten dengan Mahfud MD gitu ya. Memang orangnya secara akademik gitu ya. Tidak terlalu resisten. Mungkin Muhammadiyah bisa pecah. Kalau sekarang kan solid Muhammadiyah, walaupun cuma 1-2 ada gerakan separatis yang masih senang berenang gitu loh. Tapi solid Muhammadiyah 85% masih saya yakin gitu ya. Tapi kalau Mahfud MD kemarin mungkin beda politiknya itu. Makanya saya dengar di WA, wallahu alam benar apa tidak. Saya kan baca doang. Katanya Hendro Priyono marah-marah gitu, sampai banting kursi katanya. Karena survei terakhir Prabowo itu menang gitu. Dan menurut Hendro Priyono penyebabnya adalah Ma'ruf Amin gitu. Salah memilih wakil gitu. Cuma sudah terlanjur juga sih. Makanya saya juga setuju, salah juga sih. Apalagi dengan tagline mereka, Indonesia maju. Ya gimana mau maju, jalan aja susah tuh bilang. Orang kalau maju kan jalan dulu, ini jalan susah gimana mau maju. Itu hati saya loh ya, nggak ada hubungannya dengan. Ya, monggo ya, kita tidak boleh. Waktu saya sudah lewat 5 menit ya. Insyaallah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini mungkin kajian terakhir juga menjelang Pilpres ya. Nggak tahu Rabu depan kalau saya ngisi lagi mungkin beda lagi ya. Saya diam aja gitu. Kenapa? Syukuran tuh bilang. Kok pengajian nggak ngomong Pak Ustaz? Ya, saya syukuran tuh bilang. Kemarin saya ngomong terus, sekarang saya diam aja. Nanti setelah 15 menit mari kita tutup pengajian ini. Ya kita makan-makan gitu deh. Mudah-mudahan ya Allah. Jadi yang punya suara, monggo ya ini dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah. Suara kita, pilihlah yang
Ya paling gampang yang disuruh ulama aja deh. Kenapa milih Ino? Ya ulama nyuruh, selesai toh. Nanti kalau salah ya ulama aja salahin, bukan saya. Kalau sono kan saya nggak punya alasan, repot saya memilih apa. Kenapa milih dia? Kenapa ya gue bilang. Nah, makanya daripada nggak bisa jawab, pilih yang bisa jawab saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ngobrol sore ini. Maaf ya kemarin kita terlalu capek, memang dari pagi, dari jam 3 kita sudah keluar. Karena kajian kita tuh kemarin sore sebenarnya. Insya Allah nanti sudah Sabtu sore kajian itu aja. Sekarang kita pakai Minggu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mas Fikan tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفاظ